bagian 6, perancangan campuran. Untuk perancangan campuran beton sendiri atau mix design, itu ada beberapa metode. Dan yang kita gunakan saat ini kebetulan ini metode SNI, yang mana terbagi dalam 22 langkah. Nah, di sini saya coba mencontohkan merancang campuran dengan metode SNI berdasarkan langkah-langkah yang ada di modul ini. Kita mulai saja. Langkah pertama, tentukan dulu kuat-tekan betonnya. Di sini saya contohkan menggunakan beton K250 atau mutu rencananya 250 kg per cm persegi. Nah, untuk selanjutnya, jika ada tulisan atau tabel atau keterangan apapun yang saya beri warna selain warna hitam, itu semua contoh, jadi yang saya tambahkan sendiri di luar modul. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. Karena tidak ada data yang lalu, jadi standar deviasinya kita lewati. Kemudian masuk ke langkah ketiga, nilai tambah. Nilai tambah karena standar deviasi tidak ada, kita ambil nilai tambahnya 12 MPa. Di sini saya rubah menjadi 122,32 kg per cm persegi menyesuaikan kuat tekan rencana pada langkah pertama. Kalau misalnya kuat tekan rencananya dalam MPa, ini nggak perlu dirubah lagi, tetap 12 MPa. Jadi boleh dikerjakan dalam MPa, boleh dalam kilogram per cm persegi. Kemudian kita masuk ke langkah 4, kuat tekan rata-rata yang ditargetkan. Langkah 1 ditambah langkah 3, hasilnya 372,32 kg per cm persegi. Kemudian kita masuk ke langkah 5. Jenis semen yang digunakan, ini saya contohkan jenis semennya yang sering ada di pasaran, Portland tipe 1. Kemudian di langkah 6, jenis agregat yang digunakan, di sini contohnya pasir alami, di pasirnya alami. Kemudian agregat kasarnya itu batu pecah. Lanjut ke langkah ke-7. Kita tentukan nilai faktor air semennya atau FAS. Ini ada 7A, 7B, 7C, dan D. Kemudian kita tentukan dulu kuat tekan pada umur 28 harinya berdasarkan tabel 6.1 ini. Nah, yang pertama ditentukan dulu jenis semennya. Tadi jenis semennya semen tipe 1. Di sini saya beri warna dulu. Kemudian dipilih bentuk benda ujinya. Benda ujinya ada silinder, ada kubus. Di sini saya contohkan kubus. Kemudian jenis agregat kasarnya tadi batu pecah. Kuat tekan pada umur 28 hari. Kemudian diperoleh 45 MPa. Nah, 45 MPa ini kita pakai untuk menentukan FAS nanti di grafik ini. Pertama, ditarik dulu garis tegak lurus ke atas dari FAS 0,5. Tarik ke atas. Beri warna merah. Kemudian tadi kita peroleh 45 MPa dari tabel. Tarik lagi. Sini satuannya 40, 42, 44, 45 MPa. Ini ke samping. Nah, dari perpotongan kedua garis ini kita buat grafik baru. Grafik barunya seperti apa? Ini mengikuti pola kurva yang lama ini. Ini ada, karena kita pakai 28 hari tadi, kurvanya yang putus-putus dan yang putus ini 28 hari. Kemudian dicek yang putus-putus itu semen tipe 1, tipe 2, dan ini tipe 4. Jadi tipe 1 itu garis putus-putus. Kita buat aja kurva baru dengan mengikuti kurva 28 hari.
Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi dari kurva baru ini seharusnya berada di pertemuan ini, jadi kita turunkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Dari kurva baru ini ditarik, kuat tekan rata-rata yang ditargetkan tadi 372 tadi, ditarik sampai memotong kurva yang baru. Ini 300, 320, 40, 60, 70 di sini, sampai 72-nya di sini. Nah, dari perpotongan garis kotekan yang ditargetkan ini ditarik ke bawah. Sehingga diperoleh di sini FAS-nya 0,57. Kurang lebih seperti ini. Jadi contohnya untuk mendapatkan FAS seperti ini. Nah, untuk ini grafik ada dua jenis. Untuk ini untuk benda uji kubus. Kalau untuk silinder bisa dilihat grafik seperti ini pada SNI-nya. Kemudian langkah 8, FAS maksimum menurut tabel 6.2, ini FAS maksimumnya. Deskripsinya ini kita tentukan sendiri, sini saya contohkan betonnya di dalam ruangan, kemudian keadaan di sekelilingnya non korosif sehingga diperoleh jumlah semen minimumnya 275 kg dan FAS-nya 0,6. Kemudian dari langkah 7 dan 8 diambil yang paling rendah. Yang paling rendah kita lihat FAS yang pertama 0,57, di sini 0,6. Jadi yang kita gunakan FAS-nya 0,57. Kemudian nilai selam ditetapkan, di sini saya contohkan ditetapkan 6 sampai 18 cm. Kemudian ukuran butir nominal agregat maksimum ini diperoleh dari analisis saringan agregat kasar. Ini saya kasih contoh 40 mm. Kemudian nilai kadar air bebasnya, lihat dulu tabelnya. Tadi ukuran agregat maksimumnya 40, karena di sini nggak ada 40, jadi diambil yang paling mendekati. Sini 30. Kemudian agregat halusnya tadi kita lihat di awal tadi pasir alami, sehingga diambil ini. Kemudian agregat kasarnya batu pecah, sehingga untuk selamnya 6 sampai 18 cm, sehingga diperoleh kadar air bebas untuk agregat halusnya 175, untuk agregat kasarnya 205. Dan dicari kadar air bebas untuk agregat gabungannya, sehingga menggunakan rumus yang ini disubstitusi, dimasukkan ke sini 2/3 dari kadar air agregat kadar air bebas agregat halus, kemudian ditambah 1/3 dari kadar air bebas agregat kasar, sehingga diperoleh angka 195 kg per meter kubiknya. Untuk kondisi khusus permukaan agregat yang kasar boleh ditambah kira-kira 10 liter per meter kubik betonnya atau sekitar 10 kg. Lanjut ke langkah 12, kita cari jumlah semennya, tentukan kadar air bebasnya,
Langkah 11 dibagi faktor R semennya pada langkah 8, sehingga diperoleh jumlah semen 342 kg. Jumlah semen maksimum tidak ditetapkan, sehingga kita abaikan. Kemudian langkah ke-14, jumlah semen minimum dari tabel 6.2 tadi, kita peroleh 275 kg. Langkah 15, FAS yang disesuaikan ini kita lewatin karena jumlah semen yang kita hitung dari hasil pembagian kadar air bebas dengan FAS itu lebih besar dari semen minimum. Jadi kita masuk ke langkah 16, tentukan susunan butir agregat halus. Agregat halus kita masuk zona berapa? Nah, ini saya contohkan zona 1 pasir kasar. Jadi kalau teman-teman ingat lagi di analisis saringan agregat halus itu ada 4 zona dari pasir kasar hingga pasir halus. Dan masuk ke langkah 17, persentase agregat halus ini diperoleh dari grafik ini. Jadi langkah yang pertama, ini ada beberapa grafik seperti ini. Ini untuk persentase agregat yang butir agregat maksimumnya 40 mm. Untuk ukuran butir agregat selain ini ada grafiknya sendiri, boleh dilihat di SNI-nya. Oke, langkahnya yang pertama ditarik dulu garis tegak lurus. Langkah pertama tentukan dulu tadi nilai selamnya berapa yang kita tentukan. Di sini contohnya tadi 60 sampai 180 mili atau 6 sampai 18 cm. Kemudian ditarik garis tegak lurus ke atas dari nilai FAS-nya tadi 0,57, tarik ke atas. Kemudian ini ada 1, 2, 3, dan 4, ini zona gradasi agregat halusnya. Tadi contohnya zona 1 sehingga berada di sini. Nah, dari tengah garis bawah dan atas ini ditarik horizontal ke samping. Ini bisa dihitung. Ini ada berapa garis nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di tengah-tengahnya kita cari 1, 2, 3, 4, 5. Dia tarik di sini. Diperoleh ini persentase agregat halusnya. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Sehingga diperoleh persentasenya 46%. Kemudian masuk ke langkah 18, berat jenis relatif agregat. Dilihat kembali hasil uji berat jenisnya. Berat jenis pada kondisi SSD berapa? Di sini saya contohkan agregat halusnya 2,74, sedangkan agregat kasarnya 2,76. Kemudian proporsi dalam beton tadi kita peroleh agregat halusnya 46%, sehingga agregat kasarnya sisanya jadi 54%. Nah, dari sini dihitung berat jenis relatifnya. 46% dari 2,74 ditambah 54% dari 2,76, sehingga diperoleh berat jenis relatifnya 2,75. Setelah itu kita masuk ke langkah 19, berat jenis betonnya berdasarkan berat jenis relatif agregat. Yang pertama, berat jenis relatif tadi kita peroleh 2,75, hingga kita mulai dari titik sini 2,75 ditarik lurus mengikuti garis yang ada nih berat jenisnya, lurus. Setelah itu kadar air bebasnya tadi berapa? Tadi 195 contohnya. Jadi sini 180, 185, 190, 195, tarik tegak lurus ke atas. Dari perpotongan garis berat jenis relatif tadi dengan kadar air bebas ditarik ke samping, sehingga diperoleh berat jenis beton dalam keadaan basahnya 2.450 kg.
Kemudian masuk ke langkah 20. Langkah 20, langkah 19 dikurangi langkah 15 ditambah langkah 11. Jadi berat jenis betonnya dikurang, jumlah semen ditambah kadar air bebas, sehingga diperoleh kadar agregat gabungannya 1913 kg dalam 1 meter kubiknya. Tinggal dihitung berat agregat halusnya berapa tadi, 46%. 46% dari 1913 itu sekitar 880 kg. Kemudian sisanya itu agregat kasar 1033 kg. Nah, sampai ke langkah 22 ini sudah kita peroleh data-data atau berat dari material penyusun betonnya. Kita peroleh agregat kasarnya berapa, agregat halusnya berapa, jumlah semennya sudah ada, jumlah airnya juga sudah ada, sehingga kita rangkum di langkah ke-23 ini. Tinggal dihitung. Ini langkah 12, ini dari langkah 11, ini langkah 21, ini dari langkah 22. Kemudian totalnya itu tadi berat jenis beton basahnya. Kemudian langkah ke-24 ini kalau kita mau buat benda uji, tentunya di lapangan ada kondisi agregat kadar airnya berbeda-beda, sehingga kita ambil dulu kadar airnya, sehingga kita bisa lakukan koreksi terhadap jumlah kebutuhan teoritis dari material penyusun beton ini. Nah, untuk kebutuhan aktualnya di sini saya disilahkan dilihat di lampirannya. Di situ ada tabel. Jadi untuk kadar airnya bisa diisi di tabel ini. Di sini saya contohkan kadar airnya untuk agregat halus 3%, agregat kasarnya 5%. Kemudian penyerapan untuk agregat halusnya 0,7, ini persen juga. Kemudian agregat kasarnya 1,5%. Kemudian dimasukkan kebutuhan teoritisnya tadi di sini. Semennya 342 kg, airnya 105, agregat halusnya 880. Kemudian agregat kasarnya 1033, dimasukkan di baris ini. Kemudian dihitung koreksinya. Langkah 1 dikurangi langkah 2 dikali langkah 3, kemudian dibagi 100 untuk menghilangkan persennya, sehingga diperoleh koreksi untuk agregat halus 20,332 kg, kemudian agregat kasarnya 35,595. Kemudian koreksi kebutuhan agregatnya dijumlahkan tadi kebutuhan teoritis dengan jumlah koreksinya, sehingga diperoleh angka di sini 900 dan agregat kasarnya 1069. Dan ini diturunkan koreksi untuk kebutuhan airnya 195 dikurangi total dari koreksi agregat tadi 20 ditambah 35 sekitar 56, sehingga diperoleh jumlah airnya 139, sehingga kita peroleh kebutuhan aktual terkoreksi dalam 1 meter kubik beton. Nah, ini untuk kebutuhan aktual ini bisa berubah-ubah tergantung kadar air agregat yang ada deh, atau aktual pada saat kita mau melakukan pengadukan. Nah, ini kalau kita mau buat perbandingan untuk kebutuhan aktualnya, semuanya dibagi ke jumlah semen. Jadi ini dibagi semuanya dibagi 342. Ini dibagi menjadi 1, ini dibagi jumlah semen menjadi 0,1, sedangkan agregat halusnya 2,63, agregat kasar 3,13. Dan kita lanjut untuk membuat sampelnya. Jadi sini contoh sampelnya kubus, ukurannya 15, masing-masing sisinya 15 cm, dan dihitung volume kubusnya sekitar, hitung volume kubusnya ini menjadi
3,375 ini. 3,375 kali 10 pangkat 3 ini dalam meter kubik. Kemudian misalnya kita mau buat berapa kubus, tinggal dikalikan. Nah ini contohnya 3 sampel kubus, ini dikali 3. Kemudian untuk pada saat kita mengaduk itu tentunya tidak semuanya masuk ke dalam cetakan kubusnya. Biasanya masih ada yang tertinggal di mixernya. Jadi kita lebihkan. Sini contohnya dinaikkan 20%. Ini boleh dinaikkan 30%. Jadi sesuai kebutuhan aja. Jadi sini contohnya 20%, sehingga ini kita naikkan 20% menjadi 12,15 kali 10 pangkat 3 meter kubik. Sehingga jumlah bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan beda uji 3 sampel kubus tinggal kita kalikan saja baris ke-11 dengan baris ke-7, sehingga untuk jumlah semennya itu kita peroleh 4,155 kg, jumlah air 1,689 kg, jumlah pasir 10,935 kg, jumlah agregat kasarnya 12,988 kg. Oke, kurang lebih sekian untuk pembuatan perancangan campuran beton. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kemudian. Terima kasih.